Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang al-idhafat. Al-idhafat gabungan kata isim dengan isim yang lainnya. Idhafat itu ada dua macam. Ada idhafat ma'nawiyah, yaitu manakala mudhofnya isim. Mudhofnya isim alias bukan sifat. Ini idhafat yang sesungguhnya. Karena tujuannya ingin memberi makna khusus. Tujuannya khusus. Ada makna yang dituju. Kalau misalnya kitabul Ustadz, jadi maksudnya ini kitab miliknya Ustadz nih. Gitu. Itu tujuannya itu. Karena kitab kan banyak. Nah, pingin supaya tujuannya memberi kekhususan, pembatasan. Itulah idhafat ma'nawiyah. Tapi ada idhafat bagian yang kedua yang kita pelajari di tingkat lanjutan ini. Namanya idhafat lafziyah. Lafaz. Tujuan awalnya lafaz ini hanya untuk meringankan ucapan bacaan saja. Cirinya gampang. Apa? Kenali kalau mudhofnya kata sifat. Nah, sifatnya. Kalau mudhofnya kata sifat, berarti dia namanya idhafat lafziyah. Kalau bukan kata sifat, maka idhafatnya namanya ma'nawiyah. Dibagi dua idhafat ma'nawiyah itu. Kalau lafziyah nggak ada pembagiannya. Fungsinya ada dua. Satu fungsinya untuk ta'rif. Apa ta'rif? Menjadikan kata mudhof menjadi ma'rifat yang asalnya nakiroh. Kalau mudhof ilaihnya itu isi ma'rifat pada idhafat ma'nawiyah, maka itu namanya fungsinya li ta'rif. Begitu. Kalau ternyata mudhof ilaihnya nakiroh, oh, fungsinya berarti bukan ta'rif, mengkhususkan jenis tertentu gitu maksudnya. Contoh ya, misalkan aftahu baban. Itu kan umum tuh, baban. Oke, baban umum, pintu. Masih umum banget ya. Saya kasih keterangan. Aftahu baba faslin. Aftahu baba faslin. Jadi yang saya buka adalah baba faslin, pintu kelas. Pintu kan macam-macam, bisa pintu kelas, bisa pintu mobil, bisa pintu kantor. Oh, bukan pintu yang lain. Ini mah pintu kelas. Itu namanya takhsis. Cirinya apa? Mudhof ilaihnya tidak mudhof ilaihnya nakiroh. Pakai alif lam gampangannya. Itu dia idhofat, ada dua macam. Idhofat ma'nawiyah, fungsinya ada dua, ta'rif sama taksis. Kalau idhofat lafziyah nggak ada pembagiannya. Satu fungsinya apa? Untuk meringankan bacaan saja. Caranya bagaimana taunya idhofat itu lafziyah? Lihat mudhofnya. Kalau mudhofnya kata sifat, maka dia namanya idhofat lafziyah. Udah itu aja. Nah, sebelum kita memasuki latihan yang kemarin sudah kita janjikan, apa ada pertanyaan, Bapak Ibu? Pak, mohon Pak ulang Pak yang mana Ustaz, yang diulang? Tadi yang tasrif sama tafsis, tadi yang bedanya, Pak. Baik. Ada dua ya, Bapak Ibu. Fatahtu baba faslin. Yang sebelah kiri fatahtu babal fasli. Jadi untuk menentukan jenis idhofat ma'nawiyah ini takhsis, apa ta'rif, ma'rifat atau khusus, maka lihat yang merah-merahnya nih Bapak Ibu. Yang sebelah kanan mudhof ilaihnya nakiroh. Dari mana tuh nakiroh? Kagak dari pelamnya itu.
Yang sebelah kiri itu mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, kalau mudhof ilaih ma'rifat yang sebelah kiri itu fungsinya namanya ta'rif, menjadikan kata bab yang sebelumnya menjadi ma'rifat. Itu kelas itu tuh, gitu, sudah tertentu. Sedangkan yang sebelah kanan fatahtu baba faslin, babnya itu tidak menjadikan dia ma'rifat, tetapi hanya untuk mengkhususkan dia, hanya untuk membedakan dia dari yang lainnya. Apa? Pintu kelas. Pintu kan bisa macam-macam, tapi yang saya buka adalah pintu kelas. Nah, itu namanya apa namanya fungsinya? Namanya litakhsis. Cirinya mudhof ilaihnya nakiroh. Begitu tuh. Kalau udah kita akan buka buku ya, buku LBQ, buku yang biru. Halaman 61. 61, betul. Nomor 1. Wasala khadimur rasyid sahnad dar. Betul. Ada berapa idhofat ini, Bu? 2, Pak Ustaz. Ada 2, betul. Boleh tunjukkan yang mana, Bu? Yang mana? Khadimur rasyid dan sahnad dar. Masya Allah, betul. Coba uraikan. Yang pertama itu idhofat apa, yang kedua idhofat apa. Membedakan idhofat itu lafziyah atau maknawiyah, lihatnya dari mudhofnya ya. Mudhaf Bukan ilaihnya. mudhaf ilaihnya. Jadi kalau mudhofnya isim biasa namanya maknawiyah. Kalau mudhofnya kata sifat barulah dia lafziyah. Kata sifat itu ada 3, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Ya kembali lagi. Jadi khadimur rasyid itu menurut ayo Bunda. Khadim isim fa'il. Khadim isim fa'il, betul. Tuh begitu. Jadi kalau mudhofnya isim fa'il, oh dia berarti lafziyah, udah selesai. Yang kedua, Bun, sahnad dari idhofatnya namanya apa? Maknawiyah ya Ustaz. Sahna itu Kenapa? masdar. Isim ya, isim ya. Isim. Oh, Bukan isim. sifat. Ya, bukan sifat. Kalau dia isim bukan sifat, betul. Ya, bukan Nama sifat ya. idhofatnya idhofat makna. Maknawiyah. Nah, di antara dua makna di ma'nawiyah ini yang kata sanadar fungsinya idhofat ma'nawiyah itu untuk takhsis atau untuk tarif. Karena ma'rifah. Tarif ya benar Pak Ustaz. Jadi karena mudhof ilaihnya itu ma'rifat, jangan ketukar namanya. Kalau ma'rifat namanya ta'rif. Ya, betul. Jadi ta'rif itu menjadikan ma'rifat. Nomor 2. Kana Amirul Mukminin hasanah siyasa. Amirul Mukminin itu maknawiyah tarif. Itu maknawiyah fungsi ta'rif, betul. Tarif. Terus Hasanah siyasa. Itu juga sama juga maknawiyah, Ustaz. betul nggak Bapak Ibu? Jadi yang hasanah itu kan sifat. Sifat. Ya, itu lafziyah. 2 betul tuh. Oke. Nomor 3. Ja'a gulamu rijal bima idati ridain. Ada 2 Ustadz. Apa tuh? Gulamu rijal sama bima idati ridain. Jadi yang Gulamu pertama rojuli. itu gulamu rojuli itu yang pertama. Yang kedua itu Bima ma'idati idatin rida. Iya. Sekarang yang gulamu rojul lafziyah atau maknawiyah? Gulamu artinya apa Ustadz?
Gulam itu anak. Laki. Oh, anak. Ma'nawiyah. Ma'nawiyah ta'rif. Bima idatin ridain. Ma'nawiyah Manihidain. Apa itu? taksis. Ma'nawiyah taksis. Namanya taksis. Benar. Nomor 4. Naharo mahakam min atwali anhar. Ini cuman satu Pak Ustadz, cuman atwalil anhar. Atwal itu dia isim, jadi idofatnya maknawiyah, fungsinya ta'rif. Fungsinya ta'rif. Jadi ulangi lagi nih. Nomor 4 ada berapa idofatnya? Cuman satu Pak Ustadz. Satu. Yang betul 2. Begitu. Nah, rumah hakam itu idofat maknawiyah. Itu maknawiyah ta'rif. Kalau atwalil anhar apa itu Pak Novia? Sungai terpanjang. Jadi panjang itu sifat bukan ya? Kalau panjang ya sifat berarti. Kalau sifat berarti lafziyah. Mahakam itu taksis ya. Oh, gini. Kalau mahakam itu ma'rifat atau nakiroh? Marifat. Karena nama. Nah, dari contoh ini benar nih. Dari contoh ini Bapak Ibu, jadi mengenali ma'rifat nakiro itu jangan dari alif lam tok ya. Kalau dia nama tempat, nama gunung, nama kota, nama orang, memang nggak ada alif lamnya, tapi dia ma'rifat. Khusus ya. Orang kalau sebut mahakam gitu, orang yang pertama kali terngiang di pikirannya mesti Kalimantan ya. Iya. Gitu. Itu kan nama, nggak usah pakai alif lam, udah dia nama. Al itu bagi yang umum, misalkan buku itu kan umum, pakai alif lam. Meja umum tuh, pakai alif lam. Oke, kita nomor 5 sekarang. Fil ghurfati khizanata panjang. Khizanata kutubin. Ini kira-kira idofat lafznya itu manawiyah. Ma'nawiyah. Karena mudofnya isim. Benar. Karena mudofnya isim. Berarti taksis atau ta'rif. Itu kan nggak ada alif lamnya tuh. Itunya mudhof ilaihnya tuh. Nakiroh berarti taksis. Nomor 6 ya Pak. Oh iya Ibu. Nomor 6 baca. Istada ghaidul qadimi ala il fawakih. Idofatnya il fawakih. Betul. Itu lafziyah. Ya, udah atau aja. Pelayan menjadi marah pada penjual buah. Ya. Jadinya ini Istad Waidul Oh. Yang satunya lagi Waidul Khodim. Iya, betul. Waidul Khodim. Kemarahan pembantu itu memuncak kepada penjual buah-buahan. Yang satunya lagi Waidul Khodim ya, Pak ya. Betul. Jadinya itu lafziyah atau maknawiyah. Ghaidu itu bentuk apa di dalam tasrif? Masdar Ustaz. Nah, ghaidu itu masdar. Kalau masdar itu sifat atau isim. Jadi Iya. Waidul Khodim itu idofat maknawiyah. Fungsinya takrif, ada alnya. Oke, betul ya. Jadi ghaidul khodim itu maknawiyah ta'rif, bai' fawakih itu lafziyah. Jadi yang lebih tepat sebenarnya ghaidu itu bukan marah, kemarahan. Itu mungkin bisa membantu ya. Yang kedua, begini Bapak Ibu. Cara mengenali sebuah kata itu
apa dia itu isim, apa dia fiil. Kalau dia isim itu nakiro atau ma'rifat, sifat atau bukan, maka memang harus dari berbagai sudut, Bapak Ibu. Nah, sudut yang perlu diperhatikan adalah tasrif. Jadi kalau dia wujudnya masdar, maka setiap masdar pasti mau artinya apa juga Bapak Ibu, yang namanya masdar bukan sifat. Kalau di dalam tasrif yang sifat itu cuma ada dua saja. Satu isim fa'il, yang dua isim maf'ul. Yang isim fa'il kadang-kadang kalau bentuknya enggak fa'il namanya sifat musyabahah, itu aja. Sebenarnya isim fa'il sama sifat musyabahah satu kolom yang sama. Jadi ada dua saja. Isim fa'il atau sifat musyabahah itu plus isim maf'ul, itu aja yang sifat. Kalau bukan itu berarti dia isim biasa. Gitu tuh. Jadi kalau begitu tasrifnya nih Bapak Ibu nih, tasrif nih supaya mantap nih tasrifnya nih. Nah kebetulan pertemuan yang yang akan datang itu pertemuannya itu tentang tasrif, pas banget. Lanjut. Nomor 7, al-filu azimul jismi. Mana idofatnya? Idofatnya mana? Azimul jismi. Azimul jismi, besar badannya. Azimul jismi ini idofatnya maknawiyah atau lafziyah ya? Azimul jismi itu, azim itu kata sifat. Gitu ya. Karena dia kata sifat, maka idofatnya lafziyah namanya. Baik, saya jelaskan. Azim itu kolomnya ada, kalau kolom tasrif ya, azim itu adanya di kolom isim fa'il. Tapi karena bentuknya bukan fa'il, maka namanya sifat musyabbahah. Kalau azim, kabir, soghir, jamil, itu mesti sifat musyabbahah. Gitu. Jadi kalau udah disebut sifat, udah jelas tuh ya. Ya. Iya. Namanya apa? Apa namanya idofatnya? Idofat laf. Iya. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Soni'ul ma'rufi maskurun. Idofa lafziyah Ustaz. Idofat lafziyah. Yang mana? Soni'ul ma'rufi. Soni'ul ma'ruf. Yang sifat yang mana? Itu isim fa'il dari soni'un Ustaz. Iya, soni' itu isim fa'il. Berarti kata sifat kan? Iya. Betul. Apa sih artinya soni'ul ma'ruf masykurun? Ma'ruf itu artinya kebaikan. Bukan hanya terkenal. Coba itu amar ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kenapa disebut kebaikan? Karena semua orang udah kenal. Itu perbuatan itu baik. Itu ma'ruf namanya. Jadi soni'ul ma'ruf, pelaku kebaikan itu masykurun. Apa? Maskur itu isim maf'ul ya Pak Ustaz? Betul, isim maf'ul. Apa arti isim maf'ul? Yang dikenai pekerjaan. Dari cara menerjemahkan isim maf'ul itu yang diucapin terima kasih. Tuh gitu. Pelaku kebaikan itu diucapin terima kasih. Nah, arti lain daripada syakaro terima kasih itu dibalas. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala punya sifat asyakur, betul? Iya. Syakur. Ada di dalam Asmaul Husna asyakur, as-sabur, asyakur. Jangan artinya yang berterima kasih. Allah berterima kasih kepada siapa? Enggak ada berterima kasih. Nah, asyakur artinya yang maha membalas. Lanjut. Nomor 9 Ustaz ya. Betul. Yasummu waladi raihatu wardin. Raihata wardin. Oh iya, rahata. Silakan. Jadi idofatnya nomor 9 ada berapa? 1 dong, raihata wardin. Baik, yang betul 2. Jadi idofatnya ada 2. Yang pertama, waladi aj. Jadi waladi itu maknawiyah ta'rif. Raiha wardin artinya apa nih? Apa? Raiha Waladi Wangi bunga. anakku. Wangi bunga Ustaz ya.
Iya, wanginya bunga. bunga. Jadi anakku mencium wangi bunga. Raihah itu lafziyah apa ma'nawiyah? Lafziyah. Raihah itu lafziyah. Ayat terakhir. Ya. Fi bustani rojuli goro ibul asjari. Bustani rojuli. Idofa manawiyah. Sahih. Manawiyah tahrif. Goro ibul asjari. Iya, Lafziyah. betul. Idofa Tarif. idofa isim fa'il ya, Ustaz. Goro ibu. Bukan sifat, sifat musyabbahah. Artinya apa Ustaz? 2000. Di kebonan orang itu banyak pohon aneh. Pohon aneh itu ya. Ya pokoknya pohon aneh-aneh aja yang nggak ada umum-umumnya nih. Intinya idhofat itu dua macam. Idhofat maknawiyah dan idhofat lafziyah. Kalau membedakan lafziyah maknawiyah, ibu-ibu hanya fokus kepada mudhofnya tok. Lihat mudhofnya. Kalau dia isim biasa, berarti dia maknawiyah. Kalau sifat, lafziyah. Kedua, kalau kita bicara maknawiyah, maka ada dua fungsinya. Untuk menentukan fungsi, lihat mudhof ilaihnya. Kalau jenis idhofat, lihat mudhofnya. Kalau fungsi maknawiyah, lihat mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat, namanya ta'rif. Kalau mudhof ilaihnya nakirah, namanya takhsis. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.